Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat Al-Asr, surat yang semua mengenal, hafal, yang sering kita baca ketika kita selesai belajar. Sejak kecil kita sudah terbiasa membacanya. Semoga apa yang sudah menjadi kebiasaan kita membaca atau berdoa ini bisa menjadi pengingat bagi kita, di mana bahwasanya surat Al-Asr itu mengingatkan kita betapa pentingnya waktu. Waktu tidak akan bisa terlepas dari kita. Kita selalu berhubungan dengan waktu, di mana waktu yang kita miliki atau umur yang kita punya sejatinya bukanlah jumlah umur kita. Kita tidak tahu umur kita nanti sampai berapa tahun, kurang berapa tahun lagi, atau mungkin kurang berapa bulan, atau mungkin kurang berapa hari lagi. Ini perlu kita renungkan, karena sejatinya waktu yang kita punya adalah sekarang ini. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, mengerjakan kebaikan, amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Dalam surat Al-Asr ini bisa kita petik poin-poin kandungannya, bahwa surat ini merupakan surat yang berisi sebuah statement yang sangat serius, karena diawali dengan kalimat sumpah, wal asri, demi masa. Ini menunjukkan pentingnya apa? Maknanya setelah kalimat qasam atau sumpah. Kemudian yang kedua adalah bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia itu siapa? Ya, kita termasuk manusia. Berarti ini warning bagi kita bahwa kita termasuk yang berada dalam kerugian. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kerugian tadi seorang manusia ini jika tidak melakukan beberapa hal. Yang pertama, tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak saling menasihati antara sesamanya. Ini 3 hal penting dari surat Al-Asr yang harus kita pahami. Kembali di awal bahwasanya
kalau Allah sudah menggunakan kalimat qasam, kalimat sumpah, ini berarti sangat-sangat penting ya. Bukan berarti semuanya yang lainnya tidak penting, ya penting. Tapi dengan adanya qasam ini menunjukkan penekanan lebih. Tidak ada bedanya dengan mungkin kita sering mengatakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang perlu pembuktian. Kadang kita menggunakan sumpah. Itu artinya sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat-sangat urgent. Apa itu? Bahwa waktu manusia itu dalam kerugian. Bahwa manusia al-insan, ini kalau kita membahas al-insan ini dari gramatika Arab, ini mencakup semua al-insan manusia. Di semua masuk dalam kerugian. Akan tetapi innal insana fi khusrin illa, ada pengecualian, nanti manusia tidak masuk dalam kategori rugi. Apa itu? Yang pertama, illal ladzina amanu, yakni orang yang beriman. Tauhid ya. Keimanan harus dibenain, tauhidannya harus dibenain. Artinya ini juga perlu pengertian, perlu pemahaman kaitannya masalah tauhid, masalah keimanan kita. Sering kita dengar iman, Islam, ihsan. Nah ini iman dasarnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Wa amilus sholihah, beramal baik. Beramal baik ini bisa ke ranah syariat ubudiyah, bisa bisa ke ranah muamalah. Jadi selain kita membenahi keimanan, maka Islam kita juga harus kita benahi, syariat-syariat kita. Di ubudiyah, ibadah kita kepada Allah kita perbaiki. Selain kita menjalankan kewajibannya, kita juga harus benahin kewajiban kita ini sudah benar atau belum. Artinya kalau kita memang belum, maka kita harus mau belajar dan terus belajar. Kita tahu bahwa sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban mencari ilmu terus, dari ayunan sampai liang lahat. Nanti nggak ada batasan waktu. Kalau punya waktu tapi tidak digunakan, lah inilah berarti termasuk orang yang dalam kerugian. Sudah punya waktu, kesempatan, tidak digunakan untuk memperbaikinya. Maka kesempatan yang ada ini kita perbaiki, kita benahi, kita gunakan untuk memperbaiki yang kurang, untuk menimba amal-amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan juga menasihati sesama manusia. Ta'aruf, komunikasi, hablum minan nas, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita mempunyai hubungan selain hubungan dengan Allah, hubungan vertikal, hablum minallah, kita juga mempunyai hubungan horizontal, hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Tidak serta-merta kita beribadah khusyuk tekun tetapi kita melalaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus kedua-duanya.
Artinya kita bisa bermuamalah, berta'aruf, berkomunikasi dengan baik sama saudara, sesama seiman, seislam, tetangga, baik itu nanti seagama maupun tidak seagama. Kalau dia bukan saudara kita sedarah daging, maka ingatlah dia adalah saudara kita seagama. Kalau dia bukan saudara kita seagama, ingatlah mereka adalah saudara kita sesama manusia, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan ingatlah bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk mulia. Maka dengan seperti itu kita harus selalu memperbaiki amaliyah kita, biar kita tidak masuk dalam kategori innal insana lafi khusrin, manusia yang masuk dalam kategori kerugian. Maka sudah saatnya untuk saat ini, waktu yang masih ada kita gunakan semaksimal mungkin. Dari segi keimanan kita perbaiki, keyakinan yang kurang pas kita perbaiki, amal-amal soleh yang kurang kita tambah, yang kurang pas kita benain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, beramal baik sesama manusia, berkomunikasi kita perbaiki, kita jaring kerukunan, persatuan. Kalau sudah demikian, ini sejatinya juga membangun sebuah komunitas, membangun sebuah masyarakat madani, membangun sebuah negara yang makmur, negara yang tentram. Nah, ini berarti merupakan kewajiban kita. Secara enggak langsung ini berarti kewajiban kita menjaga tatanan masyarakat agar tentram, damai, sejahtera. Nisbahnya kalau saat ini negara sudah merdeka, maka kita jaga kemerdekaan ini. Jangan kita mengusik keadaan yang sudah aman. Seperti hanya bahwa negara kita negara kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila. Iya. Itu jadi surat Al-Asr ini mengingatkan kepada kita bahwa waktu yang sangat penting, waktu yang kita punyai bukanlah umur kita, umur banyak kita, tapi waktu kita adalah hari ini, saat ini. Kalau waktu itu ada 3, waktu kemarin, maka kita sudah tidak mempunyai apa yang kita lakukan, tidak bisa diulang lagi. Waktu besok itu pun belum tentu kita miliki. Kita tidak tahu apakah kita bisa ketemu hari besok. Tidak tahu. Yang kita punya, yang kita tahu adalah hari ini. Yang kita punya adalah hari ini. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Posisi kita, status kita apa, yaitu kita lakukan. Kewajiban kita apa, ya kita lakukan. Kewajiban setiap individu kadang berbeda. Mungkin statusnya sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai anak, yang profesinya berbeda-beda, jabatannya berbeda-beda. Di satu sisi memang berbeda, tapi satu sisi mempunyai kewajiban yang sama. Amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati, semaksimal mungkin semampu kita lakukan apa yang kita bisa. Dengan kekuasaan maka kita lakukan dengan kekuasaan amar ma'ruf.
tidak punya kekuasaan dengan kekuatan, maka dengan kekuatan kita gunakan untuk amar ma'ruf. Tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, mungkin dengan doa kita lakukan doanya. Memang untuk menuju sebuah kebenaran, wa tawassaw bil haqqi, itu membutuhkan sebuah kesabaran. Kebenaran dan kesabaran itu saling berhubungan. Kita melakukan amar ma'ruf, kita menasihati hal-hal yang benar, yang baik, itu butuh kesabaran. Tidak serta-merta langsung terrealisasikan, tidak serta-merta langsung bisa, langsung teratasi. Membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah waktu, maka dibutuhkan sebuah kesabaran. Kesabaran seseorang tidak sama, maka dibutuhkan sebuah nasihat, peringatan, saling mengingatkan, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, dan perlu kesabaran. Apalagi kalau sebuah wadah yang sangat begitu besar, katakanlah negara, untuk merubah itu membutuhkan proses yang lama waktu. Maka menuju sebuah kebenaran, kebaikan, itu juga membutuhkan sebuah proses waktu, membutuhkan sebuah kesabaran. Selain itu juga untuk penentuan itu bukan wilayah kita. Kita diperintahkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, akan tetapi realisasinya, kejadiannya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal. Kita belajar, terus belajar, terus belajar. Itulah perintah. Perintah kita untuk selalu belajar, terus belajar, terus belajar. Apakah nanti bisanya seberapa, hasilnya seberapa, nilainya akhirnya berapa, itu wilayahnya bukan kita. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya kalau kita belajar, terus belajar, terus belajar, nanti kita melaksanakan, misalkan ada sebuah ujian, maka hasilnya kita pasrahkan. Entah nanti hasilnya berapa, itu bukan wewenang kita. Wewenang yang memberikan hasil, nisbatnya kalau kita belajar di sekolah, maka yang memberikan adalah guru kita. Berapa nilai, berapa nilainya. Kita sudah berusaha, berikhtiar, tawakal, kita pasrahkan. Semua pasti terbaik buat kita. Ya, sekali lagi, jadi wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga kita digolongkan dengan orang-orang yang tidak merugi, artinya digolongkan orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati antar sesama manusia. Terima kasih. Semoga bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.